Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat jika kita pada kesempatan ini dapat hadir bersama-sama di SD Negeri 3 Karopenai dalam serangkaian kegiatan guru JGP yaitu Ibu Rabidah SPD dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 14 yaitu tentang budaya positif. Salawat salam tidak lupa kita ajarkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bersama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karopenai, yang bersama-sama kita hormati itu Bapak Ibu Majelis Guru yang kami banggakan. Baiklah, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada rekan dipersilakan berdiri. Selanjutnya yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Karopenai. Kepada Ibu kami persilakan dan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Rabidah selaku peserta CGP Angkatan 9 SD 3 Karopenai. Yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru SDN 3 Karopenai yang berkenan hadir dalam kegiatan aksi nyata budaya positif yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Rabidah. Nah, terkait dengan aksi nyata tentang diseminasi aksi nyata yaitu penyebaran budaya positif dari Ibu Rabidah, yaitu tentang budaya positif ini yaitu merupakan hal-hal atau pembiasaan atau praktek baik yang akan disampaikan Ibu Rabidah nanti. Ya, semoga nanti apa yang dia sampaikan ataupun yang beliau sampaikan itu bisa menjadi budaya kita bersama atau bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita sebagai budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang hal ini merupakan budaya yang seharusnya dapat kita terapkan di sekolah kita. Dengan adanya budaya positif sehingga memotivasi kita selaku guru-guru yang lain walaupun kita tidak ikut kegiatan atau belum ikut guru penggerak ya. Walaupun kita belum ikut guru penggerak, mungkin nanti dengan adanya budaya positif yang dibawa oleh Ibu Rabidah kita terjangkit. Yang namanya diseminasi itu kan menjangkitkan budaya positif. Budaya positif itu budaya yang baik. Kalau budaya positif itu lawannya budaya negatif. Nah, kita semoga nanti kita semua yang ada di sini tertular, apalagi ibu-ibu yang dari golongan 3 ke atas. Kalau bapak tadi tentu Pak ya. Nah, untuk ibu-ibu penggerak angkatan 11 yang 3 hari lagi ditutup. Semoga budaya positif itu nanti bisa segera dilaksanakan oleh ibu-ibu tersebut. Karena CGP Angkatan 9 kepada Ibu Rabidah dan persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pada hari ini kita diberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama dalam acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yang mana yang ini diseminasi ini adalah tugas salah satu memenuhi tugas dari CGP saya untuk dalam modul 1.4, yaitu dengan berbagi atau mengimbaskan kepada kawan-kawan yang ada di tempat saya mengajar tentang bagaimana budaya positif. Baik, kemudian salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak-banyak kita bersolawat kepada beliau, kita akan diberikan syafaat di akhir nanti. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 3 Ketapang Permai, yaitu Ibu Anis Suwasati, dan beserta rekan-rekan teman sejawat yang saya sayangi. Baik, pada hari ini budaya positif. Nah, di sini budaya positif itu salah satu merupakan perwujudan dari nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Nah, sesuatu yang budaya positif itu akan berubah, akan terjadi kalau kita nanti menanamkan keyakinan universal yang kita terapkan di sekolah kita. Itu yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, berikutnya inilah yang akan saya paparkan nanti. Budaya positif ini dia mengandung konsep inti-inti yang ada di dalamnya. Ada terdapat konsep inti budaya positif yang di dalamnya terdiri dari disiplin positif, ada posisi kontrol, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian restitusi. Bapak Ibu semuanya, dari keenam ini kira-kira apa yang asik bagi Bapak Ibu? Kata-kata yang asik apa? Yang asing didengarnya apa kira-kira yang asik? Restitusi. Ya. Nah, nanti kita dengarkan sama-sama ya. Nanti akan saya paparkan apa yang itu dimaksudkan dengan restitusi. Nah, konsep inti ini perlu sekali, sangat penting bagi kita sebagai guru, sebagai pendidik untuk memahaminya. Inilah yang dikatakan perubahan paradigma. Sebelum itu, saya mengajak kembali Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan pemantik. Nah, di sini saya minta Bapak Ibu mencari rekannya dulu, teman yang dekat duduk dengannya. Bapak Ibu melakukan kegiatan coba buka. Coba buka. Nah, tugas Bapak Ibu menggempalkan tangan, satu belah tangan saja digempalkan, menggempalkan tangan, kemudian membayangkan bahwa di tangan kita ini ada sesuatu yang sangat-sangat berharga yang layak kita pertahankan, ya, di dalam genggaman kita. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga barang tersebut karena berharga. Barang yang berharga itu dijaga. Nah, selanjutnya karena begitu pentingnya, kemudian tugas rekan yang teman Bapak Ibu tadi, teman Bapak Ibu membukanya dengan segala upaya membuka genggaman ini. Nah, teman tersebut membukanya itu boleh dengan misalnya menggelitik-gelitik ataupun dengan menawarkan uang supaya membujuk kita atau menghentik, boleh supaya kita membukanya. Coba Bapak Ibu genggamkan tangannya. Minta temannya yang sebelah membukanya. Temannya itu boleh membujuk. Cari temannya. Boleh membujuk.
mau enggak? Coba salah satunya saja, yang satu mengenal, yang satu membuka. Yang teman sebelah itu boleh membujuk, boleh seperti apa, berarti atau gimana? Ya. Coba. Satu mengenal, yang teman di sebelah mencoba membukanya. Nah, coba sekuat tenaganya, yang satu lagi membuka tangannya. Iya, sebelah kanan saja. Yang nanti bisa bergiliran. Nanti bisa bergiliran. Yang satu lagi bergerak, yang satu lagi membuka. Yang kita yang lengkap itu mempertahankan. Kamu berharga diri berharga. Apakah Bapak Ibu mau membuka genggaman tangannya itu? Tidak. Sekarang coba beri alasan. Beri alasan. Kenapa Bapak Ibu tidak mau membuka genggamannya itu? Sangat rahasia. Yang lain, ibu yang di belakang, kenapa tidak mau membuka genggamannya? Ada barang yang berharga. Kenapa tidak mau membuka genggamannya? Ada rahasia. Oke, Bapak Ibu, ya. Ini jawabannya ini bisa dua, bisa Bapak Ibu membukanya dan bisa juga Bapak Ibu tidak membukanya, ya. Bisa saja, tergantung diri kita sendiri. Apakah kita mau membuka genggaman kita atau kita mau menutup genggaman kita? Jadi kesimpulan di sini, siapa yang mengontrol diri kita? Siapa yang bertanggung jawab dengan diri kita mempertahankan hak kita? Diri kita sendiri. Maka yang mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain. Nah, seperti itu. Kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Nah, inilah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi. Kalau guru bisa mengontrol murid, itu ilusi, bukan yang sebenarnya. Kalau kita sebagai pendidik kita bisa merasa mengontrol murid, itu tidak bisa. Contohnya seperti tidak bisa kita memberikan orang lain membuka, karena kita yang mengontrol diri kita. Begitu dengan murid. Muridlah yang mengontrol dirinya sendiri. Contoh, ketika kita memberikan PR kepada anak-anak, besok antarkan PR-nya terakhir. Masih ada anak-anak itu yang tidak mau mengerjakan PR. Masih ada yang alasannya belum siap. Nah, itu adalah salah satu bukti bahwa kita tidak bisa mengontrol siswa. Nah, dari paradigma inilah kita merubah pandangan kita dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian yang kedua, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi realitanya menurut kontrol itu kita berusaha, seharusnya kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bukan kita mencoba mengubah orang. Nah, seperti saya tidak mencoba mengubah Bapak Ibu. Itu tergantung kita dari pandangan dari itu yang namanya motivasi intrinsik yang keluar dari dalam diri kita sendiri. Nah kemudian stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, di sini kita tahu semua perilaku, baik itu perilaku buruk ataupun baik, itu semua memiliki tujuan tertentu. Buruk perilakunya pasti ada tujuan.
baik perilakunya, pasti ada tujuannya. Lalu di sini disiplin positif. Ketika kita mendengar kata disiplin positif, apa yang terpikir di benak kita? Kira-kira disiplin biasanya berkaitan dengan apa? Tepat waktu. Ketika kita mendengar kata disiplin positif, yang mungkin terkait pada pikiran kita adalah peraturan, ya kan? Peraturan, terkait pada peraturan itu yang ada di benak kita. Ketika mendengar kata disiplin, harus mematuhi peraturan seperti itu. Nah, secara umum, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Nanti akan saya lebih lanjut lagi di slide-slide berikutnya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah maupun keluarga yang bertujuan untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri murid sehingga memiliki disiplin diri dan berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Itu yang akan kita tumbuhkan ke dalam diri siswa-siswa kita, yaitu motivasi intrinsik yang ada pada diri anak-anak kita dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, nah yang saya sebutkan tadi dan nilai-nilai yang itu tadi, nilai-nilai kebajikan yang besar, itu mengacu pada profil pelajar Pancasila. Semuanya mengacu ke situ, baik disiplin diri, motivasi, kemudian adakan di situ percaya diri, tanggung jawab. Nah, semuanya mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Elemen-elemen kita masuk ke teori PON. Karena belum motivasi intrinsiknya di sini, kita berusaha untuk menemukan motivasi intrinsik bukan karena penghargaan dan bukan karena reward, bukan karena apa. Yang kita temukan yang dari dalam diri anak itu yang kita angkat. Kemudian penghargaan tidak efektif. Benar, penghargaan memang tidak efektif karena tidak bertahan lama. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Iya, penghargaan memang bisa merusak hubungan. Ketika anak itu misalnya mendapat juara, makanya sekarang tidak ada ranking-ranking. Anak yang juara 1 kita beri misalnya penghargaan, ujian dan semacam. Bagaimana dengan anak yang ranking 2, 3, 4? Pasti dia merasa, karena kita tidak tahu pikiran anak kita, dia merasa identik dan dia apa, guru sosial, nah seperti itu. Itu bisa merusak hubungan. Ini yang saya maksud tadi, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, sesuatu yang dilakukan secara tiba-tiba, yang saya bilang tadi, sangat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh atau takut membuat kesalahan dengan secara tiba-tiba. Kemudian kalau konsekuensi merupakan akibat yang dilakukan, tetapi sudah disepakati sebelumnya. Itu contoh tadi, kalau seorang anak misalnya merobek buku, konsekuensinya apa? Itu sudah kita sepakat. Di buku yang dirobeknya. Kalau restitusi, memberikan jalan penyelesaian kepada yang membuat masalah, memberikan jalan penyelesaian pada orang yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Itu restitusi. Menurut Diana Besen ya, motivasi perilaku manusia itu menurut Diana Besen ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ketika seorang anak dia melakukan sesuatu yang kita suruh, bisa saja tidak dari hatinya, tetapi dia cuma menghindari ketidaknyamanan, menghindari dari hukuman, takut karena ibunya marah, takut karena bapaknya marah, dikerjakannya. Nah, kita lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi motivasi, sekarang adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya, Bapak Ibu, kita sebagai manusia ini memiliki kebutuhan dasar, ya, memiliki kebutuhan dasar pada setiap manusia. Di sini ada pertanyaan tematik atau kasus Ibu Ambar. Kita baca kasusnya dulu ya Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A, pelintang hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu si Doni.
Beberapa anak kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, di sini jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apakah yang Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu, alasan si Doni melakukan itu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjawab tentang situasi yang dihadapi Ibu Ambar. Jadi kalau saya sebagai atau di posisi Ibu Ambar, yang pertama yang saya akan lakukan adalah melakukan pendekatan kepada si Doni tersebut. Dengan pendekatan yang kita lakukan nanti secara perlahan kita akan bisa melakukan atau memberi nasihat kepada si ini agar tidak melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian alasan Doni melakukan hal itu mungkin mungkin karena dia kurang jajan ya. Dan untuk itu sebagai Ibu Ambar harus datang ke orang tuanya dan mengatakan apa yang terjadi di sekolah yang dilakukan oleh anak tersebut. Dengan demikian mungkin orang tua ini bisa menasihati anak tersebut, dan kalaupun nanti yang tersebut orang tersebut kurang memberi hubungan dia mungkin bisa tambah. Hanya itu yang harus saya beri jawaban. Kebutuhan dasar yang ada pada kita sendiri, yang akan kita butuhkan pada dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup atau yang dikatakan dengan survival. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan dasar cinta dan kasih sayang, love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan dasar freedom atau kebebasan yang ada pada manusia yang kita butuhkan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Itu berkaitan dengan pertanyaan kasusnya Ibu Ambar tadi. Nah, jika jawaban Doni karena lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang, maka kebutuhan dasar apa yang sedang berusaha dipenuhi Doni? Bertahan hidup. Kalau dia merasa lapar, berarti dia berusaha memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Nah, yang semangat Bapak Ibu. Nah, sekarang semangat Bapak Ibu. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Mengapa kira-kira harus keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Dari disiplin positif, budaya positif. Nah, Bapak Ibu bisa melihat video saya membuat keyakinan kelas, ya, seperti ini. Tapi saya cepat-cepatkan biar waktunya apa kan? Peserta didik menempelkan di papan tulis itu ide-idenya. Membuat keyakinan kelas jangan kita membuat sendiri Bapak Ibu ya. Kita membuat keyakinan kelas harus sepakat dengan warga kelas. Nah, sampailah kepada kita yang terakhir, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi di sini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Hukum membuat rasa bersalah. Kalau hukum, seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal.
Kalau yang namakan hukuman fisik itu seperti yang saya bilang tadi, tiba-tiba yang dilakukannya itu, ketika anak datang terlambat, disuruh keliling lapangan, itu adalah hukuman fisik. Kalau verbal itu dengan kata-kata. Tiku ini selalu datang, tiku selalu datang terlambat. Itu adalah bentuk hukuman verbal. Itu nanti pada pikiran anak pengaruhnya itu. Kalau kita seperti itu, bisa menjatuhkan mental. Apalagi kalau menghukum masih di depan teman-temannya. Kemudian teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi apa? Pemantau. Nah, itu posisi pemantau. Kalau kita mengajukan hadiah itu posisi pemantau. Kita harus memantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikannya? Manajer. Kita mengajukan pertanyaan, anak itu dia mengolah pikirannya menjawab. Kemudian itu memecahkan masalah. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Posisi penghukum. Ya. Kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya. Tidak menyebut. Posisi apa? Pembuat dasar. Iya, kalau pembuat dasar bersalah itu dia suaranya datar, lemah lembut. Kalau misalnya hukum dia keras. Nah, ada yang mengatakan selalu aja dengar. Selalu dan selalu. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Pembuat dasar bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Mantap Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, semoga apa yang telah saya sampaikan bisa membuat perubahan kepada teman-teman yang redaksial kita. Kemudian harapan saya bisa menerapkannya di kelas sebagai membuat keyakinan kelas seperti tadi bisa kita terapkan bersama-sama. Hal ini kan harus kita secara bekerjasama juga. Kalau kita sendiri tidak akan bisa. Semuanya hanya sedikit demi sedikit ya Bapak Ibu ya. Cukup hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya lebih dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.